Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan qiyamul lail sebagai penyempurna dari ibadah puasa kita hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, dalam beberapa hari ini kita sudah dihadapkan pada hilangnya beberapa anggota jamaah. Sandal-sandal yang biasanya berjejer itu sudah mulai berkurang. Tidak hanya di tempat ini, di masjid-masjid yang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi ketika tahap pertama banyak, kemudian mundur teratur. Kenapa demikian? Masjid ini, kalau boleh dibilang, masjid ini adalah tempat yang keramat, tempat yang berit, di mana tidak semua orang betah berada di dalam masjid. Kalau ada orang disuruh bekerja seharian, berpanas-panasan, memikul beban berat, itu kuatnya luar biasa. Tapi iktikaf di masjid dari maghrib sampai isya itu jarang yang kuat. Kenapa? Saking beritnya masjid. Dan orang yang betah di masjid itu hanya orang-orang yang terpilih. Makanya dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang yang memakmurkan masjid, orang yang iktikaf di masjid dan memperbanyak menghabiskan waktu di masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah, maka sekuat apapun, sekaya apapun tidak akan betah di dalam masjid. Maka beruntung, mudah-mudahan kita ini adalah orang yang terpilih, yaitu istiqomah di dalam kebaikan. Kita ini sujud di masjid menempelkan wajah ke tanah. Kita berbisik di bumi tapi terdengar di langit. Jadi tempat hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika mereka bersujud. Makanya karena masjid ini digunakan untuk bersujud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya disebut dengan masjid. Di mana kita berbisik di bumi tapi terdengar di langit. Nabi SAW adalah orang yang paling banyak di dalam mengerjakan solat. Mengapa? Karena pada solat itu ada kekuatan. Sehingga ketika siangnya Nabi berdakwah, dihina, dicaci, diludahi, dianiaya, Nabi SAW kuat dan tahan lama, tahan banting. Bayangkan sekarang itu sedikit diomeli saja langsung lapor polisi dengan alasan pembulian dan semacamnya. Orang-orang sekarang tidak tahan banting, ecak kocain sekoni langsung naik darah. Bagaimana Nabi SAW dicaci maki, dilempari kotoran, dituduh tukang sihir, tapi Nabi menjadi orang yang paling kuat di dalam menghadapinya. Mengapa demikian? Karena Nabi ketika malam menghabiskan malamnya untuk sholat malam. Untuk sholat malam. Jadi dengan sholat, dengan bacaan Quran, jiwa memiliki kekuatan. Jiwanya akan hidup. Oleh karena itu, kemudian masjid itu selalu disandingkan dengan sholat, yaitu wa aqamas sholat
wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Kata Allah dalam lanjutan ayat tadi, jadi orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, dan orang yang mengerjakan solat, orang yang menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tidak takut kepada omelan orang, tidak takut kepada gunjingan orang. Di hatinya hanya ada Allah, di hatinya hanya ada keinginan untuk menyempurnakan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kemudian memuji mereka, fa'asa ulaika minal muhtadin, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka kata Allah, mudah-mudahan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya Allah mengungkapkan orang yang istiqomah, menghabiskan waktunya di masjid, di antaranya dihabiskan untuk solat. Allah mengatakan mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan juga mudah-mudahan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya kalau mereka seperti itu sampai meninggal dunia, mereka itu jelas berada di dalam petunjuk. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita meskipun agak rame, ya tetap harus dibawa ke masjid. Caranya supaya tidak rame, dampingi oleh orang tua masing-masing. Jangan sampai karena anak-anak datang ke masjid lalu dibentak karena rame. Yang salah bukan anaknya, tetapi orang tuanya harus mendampingi. Mun parloh ta'leen. Jadi itulah beberapa hal bahwa kita berusaha mulai bulan Ramadan ini banyak-banyak menghabiskan waktu di masjid, baik dengan solat, dengan membaca Quran, dengan zikir dan semacamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.